Sudah kelihatan ya untuk materinya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk materi ini kita mulai, yaitu aku senang berwudu. Ini untuk mengingatkan materi kemarin yang sudah kita pelajari tentang memahami makna bersuci, makna berwudu. Untuk materi kali ini Pak Ali akan menjelaskan tentang praktek wudu. Bagaimana sih praktek wudu yang sesuai dengan syariat Islam? Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah nanti kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu kita berdoa biridhoillah wa syafaati Rasulillah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk materi hari ini, yaitu aku senang berwudu. Dari anak-anakku, siapa yang tahu apa itu berwudu? Kenapa sih Pak saya harus berwudu? Nah, siapa yang tahu, mikrofonnya diaktifkan kemudian dijawab. Saya, Pak. Kenapa kita harus berwudu, Arka? Yang pertama, perintah dari Allah. Nah, perintah dari Allah. Kedua, Bersih dari hadas atau kotoran. biar bersih dari hadas atau kotoran. Terus yang lain, Kotoran. Yang lain ada yang bisa selain Arka? Anam, Pak. Anam ya, Anam bagus. Coba Anam. Kenapa kita harus berwudu sebelum kita sholat? Rukun sholat. yang lain coba. Oh, termasuk rukun sholat. Yang lain coba. Ya, coba kenapa kita harus berwudu? Alasan umat Islam harus berwudu. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Syarat sah sholat, Pak. Pinter. Syarat sah sholat pinter. Yang lain? Menghilangkan najis, Pak. Menghilangkan najis. Ada lagi? Kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Karena wudu itu termasuk salah satu syarat sah sholat. Sehingga kalau kita tidak berwudu, otomatis sholat kita tidak sah. Maka dari itu kita harus perhatikan wudu dengan baik dan benar. Kalau ada salah satu anggota wudu tidak terbasuh, otomatis wudunya tidak sah, sholat pun juga sia-sia, tidak akan sah. Ya, maka pada hari ini kita akan belajar tentang praktik wudu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui Google Meet ini tujuannya yang pertama untuk mengetahui tata cara berwudu dengan benar. Yang kedua, untuk memahami tata cara berwudu dengan benar. Dan yang terakhir, agar kita dapat mempraktekkan wudu dengan benar. Nah, ada tiga. Yang pertama mengetahui, yang kedua memahami, dan yang ketiga dapat mempraktekkan wudu dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu tidak benar, maka ibadah sholat kita tidak sah. Jadi wudu itu sangat urgent ya. Jangan disepelekan, jangan dibuat mainan. Kalau wudu kita dibuat mainan, otomatis akan sia-sia sholat kita. Kemudian wudu itu yang kedua menghilangkan hadas kecil.
Hadas kecil ini adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Ingat ya, hadas itu bisa membatalkan wudhu. Contoh hadas kecil, buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, itu contoh hadas kecil. Pak Ali kasih contoh. Seumpama arka. Arka itu sudah berwudu, kemudian arka buang angin. Nah, maka wudunya itu tidak sah atau batal. Otomatis arka harus berwudu lagi. Contoh lain, seumpama arka tadi sudah berwudu, kemudian arka makan dan minum. Apakah arka batal wudunya? Apakah arka harus melakukan wudhu lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Wudhu lagi, Pak. Wudhu lagi. Apa? Lagi, Pak. Wudhu lagi, Pak. Wudhu lagi. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Jawabannya adalah tidak berwudhu lagi. Ya, ya Arka ya. Jawabannya tidak berwudhu lagi. Karena apa? Karena makan dan minum itu tidak termasuk hadas. Jadi setelah kita wudhu kemudian makan dan minum, kemudian melakukan sholat, itu boleh ya. Tapi yang lebih bagusnya kita pur lagi untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Tidak perlu untuk berwudhu kembali. Tata cara bersuci dari hadas kecil berwudhu menurut syariat Islam. Langkah yang pertama apa itu gambarnya? Ayo, itu gambar apa? Nah, langkah yang pertama yaitu mencuci tangan dengan membaca apa? Dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara yang kedua, Berkumur. jadi yang kedua itu berkumur atau membersihkan mulut. Kenapa kita berkumur? Membersihkan kotoran dalam mulut. Nah, pinter, membersihkan Hilangkan kotoran sisa dalam mulut. makanan. Tata cara yang ketiga, gambarnya apa itu? Hidung, membersihkan hidung. Membersihkan rongga hidung. Yang selanjutnya apa ini? Membasuh muka. Membasuh muka disertai dengan membaca niat wudhu. Muka disertai dengan niat. Kemudian apa? Atau membasuh tangan, mencuci tangan. Batasnya sampai siku. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara yang keenam, yaitu mengusap kepala, ya. Boleh sebagian kepala, boleh keseluruhan. Selanjutnya setelah kepala, kemudian mengusap kedua telinga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membersihkan kaki kanan dan kaki kiri atau kedua kaki kita. Setelah mencuci kaki yaitu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini ada soal-soal ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, seorang muslim hendaknya selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun ia berada. Karena apa? Karena Rasulullah menjelaskan bahwa bersih itu merupakan sebagian dari apa ya Arka? Ibadah. Ayo yang lain. Dari iman saya, Pak. Nah, pinter ya. Nah, bersih itu sebagian dari iman. Maka apabila ada seseorang yang menjaga kebersihannya, otomatis dia masih memiliki keimanan. Karena apa? Bersih itu sebagian dari iman. Nah, kalau sudah bisa, nanti tugasnya yaitu mengirim praktek wudhu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi wudhu atau materi tata cara bersuci dari hadas kecil ini, Pak Ali akhiri. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, Pak Ali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmahnya, memanfaatkan materi-materi yang Pak Ali sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, Pak Ali akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.